Kisah ini masih bercerita tentang pengalaman menyeramkan Denny saat mengikuti kegiatan pelantikan Dewan Ambalan Pramuka di sekolahnya. Kira-kira waktu itu pukul 12 malam. Denny dibangunkan oleh pembinanya agar segera berkumpul di lapangan untuk persiapan jurit malam. Sesampainya di lapangan, setiap anak diharuskan absen untuk memastikan bahwa mereka semua sudah berkumpul. Setelah semua anggota selesai absen, kakak dewan mereka mulai memberikan ember berisi air bunga dan minyak nyong-nyong untuk ritual cuci muka. Katanya, air cuci muka tadi dapat membuat mereka tidak mengantuk saat berjalan. Boro-boro mengantuk, yang ada justru muncul rasa takut dalam diri Denny dan kawan-kawannya. Setelah ritual cuci muka tersebut selesai, Denny dan kawan-kawannya diberangkatkan satu persatu untuk memulai jurit malam. Dalam kegiatan tersebut, para peserta harus berjalan sendirian mengikuti rute yang sudah ditentukan dan hanya boleh membawa lampu senter untuk memudahkan mereka saat membaca peta. Akhirnya, tiba giliran Denny yang berangkat. Saat keluar sekolah, rute yang dilalui adalah jalanan aspal yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Di kanan kiri jalan tersebut adalah sawah. Penerangan di sepanjang jalan tersebut bisa dibilang remang-remang, karena di sana memang minim pencahayaan. Peserta hanya bisa mengandalkan penerangan dari cahaya bulan dan lampu senter yang dibawa. Untuk membunuh kesepian dan rasa takut di dalam dirinya, Denny pun bersenandung sepanjang perjalanan sambil sesekali memainkan lampu senter ke arah sawah. Sebenarnya, selain takut dengan setan, Denny juga takut pada ular. Saat sedang fokus memperhatikan keadaan sekitar, tiba-tiba pandangan mata Denny tertuju pada satu titik di arah depan. Dan kira-kira jarak 10 meter di depannya, Denny melihat ada sosok perempuan sedang duduk merunduk di pinggir jalan. Berulang kali Denny mengusap matanya untuk meyakinkan diri apakah yang dilihatnya itu hanya mimpi atau memang benar adanya. Dan benar saja, tak lama kemudian, perempuan itu menengadahkan kepalanya ke atas dan tiba-tiba terbang begitu saja. Seketika itu juga, Denny langsung berjalan dengan cepat dan segera menghampiri lilin pertanda ada pos di sana. Sesampainya di pos, Denny meminta minum ke kakak dewan dan hanya bisa terdiam sambil memikirkan apa yang barusan dilihatnya tadi. Dan Denny pun meminta kepada kakak dewan agar jaraknya tidak terlalu jauh dari teman yang ada di depannya. Dewan pun memberikan izin kepada Denny, karena memang kali ini rute sedikit lebih ekstrim, yaitu berjalan di pinggir sungai. Giliran Denny untuk melanjutkan perjalanan pun tiba. Dengan sangat berat hati, Denny mulai melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Namun ada hal yang membuat rasa takutnya sedikit berkurang, yaitu jarak antar peserta diperkecil oleh kakak dewan.
Saat mulai mendekati tepian sungai, tiba-tiba rasa takutnya muncul kembali. Dan seperti perjalanan awal, Denny juga memainkan lampu senternya ke arah depan dan belakang. Ada sedikit perasaan lega di diri Denny saat ia mendapatkan balasan lampu senter dari teman yang berjalan di depan atau di belakangnya. Cara itu memang cara paling ampuh untuk membunuh rasa takutnya. Sampailah Denny di pinggir rimbunan pohon bambu. Kali ini ia melihat sosok kain putih yang penampakannya sudah mirip dengan pocong. Yang aneh, pocong itu hanya diam saja. Dan Denny menyimpulkan bahwa kain putih itu adalah boneka buatan kakak Dewan yang memang sengaja ditaruh untuk menguji mental para peserta. Waktu terus berjalan, dan Denny pun telah melewati beberapa pos, hingga akhirnya Denny harus melewati rute yang hampir mirip dengan rute saat dia melihat pocong. Kali ini, entah kenapa Denny merasa ada hal yang janggal. Tapi ia mencoba menenangkan diri dengan bermain lampu senter lagi. Kira-kira 10 menit berjalan, Denny kembali harus melewati rimbunan pohon bambu lagi. Dan yang tak disangka, ia mendengar suara "Shh." Denny mencoba mencari arah datangnya suara itu, namun nihil, dan ia melanjutkan perjalanannya kembali. Lama kemudian, suara tersebut kembali terdengar. Shh. Dan dibarengi dengan lemparan batu yang berasal dari arah rimbunan bambu. Karena penasaran, Denny memberanikan diri melihat ke arah rimbunan pohon bambu. Nampak sesosok laki-laki berwarna hitam dan berbulu dengan mata merah sedang melotot ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Denny segera lari menyusul teman yang ada di depannya. Namun ternyata posisi Denny sudah tertinggal jauh. Sembari berlari, Denny menyempatkan untuk memberi kode kepada temannya yang berada di belakang. Ternyata ia masih mendapatkan balasan. Perasaannya pun sedikit tenang. Singkat cerita, akhirnya Denny sampai di pos terakhir. Ia terkejut, kenapa teman yang harusnya ada di belakang justru sudah sampai di pos. Dengan penuh kebingungan, Denny bertanya kepada temannya, "Kok bisa sih sampai lebih dulu di sini?" Temannya pun menjelaskan, kalau setelah Denny jalan, ternyata waktu sudah terlalu mepet, sehingga rutenya dipotong dan Denny merupakan orang terakhir. Lalu timbullah pertanyaan dalam hati Denny. Terus tadi siapa dong yang membalas kode senter dariku saat di pinggir sungai tadi? Keesokan harinya, Denny dan teman-temannya berkumpul dan bertukar cerita tentang pengalaman jurit malam. Ada satu fakta yang terkuak. Ternyata memang benar, pocong yang ada di rimbunan bambu semalam memang sengaja dibuat oleh kakak Dewan. Tujuannya untuk melatih mental kami. Tapi pertanyaan dalam benak Denny yang belum terjawab adalah, siapa teman yang ada di belakang Denny yang membalas sorotan lampu senternya?